Jadi kiai-kiai banyak korban. Tahu-tahu khilafah, takbir. Abdus Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdus Somad UAS itu, Ustadz Abdus Somad itu solusi satu-satu bagi umat Islam adalah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Abdus Somad UAS itu, Ustadz Abdus Somad itu solusi satu-satu bagi umat Islam adalah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kenapa nggak ada umat Islam? Karena Quran menekankan kualitas, bukan legal formal, bukan dibenderakan umat Islam itu, tapi kualitas, peran, fungsi. Litakunu syuhada 'alan nas, bukan hanya label, bukan bendera, bukan takbir, bukan, tapi kualitas, wasaton. Fungsinya litakunu syuhada 'alan nas. Nggak ada apal ummatan Islamnya. Nah, wasatiyah tadi sudah disinggung oleh Kiai Miftah. Tidak mungkin wasaton kalau tidak cerdas. Kalau ada orang moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasaton. Ya, karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas. Tinggal Allahu Akbar gitu aja, ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Kalau radikal itu nggak perlu cerdas. Tinggal Allahu Akbar gitu aja, ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Tinggal ngomong gitu aja kok. Orang butuh ngajar, butuh sekolah, orang butuh kuliah, orang butuh cerdas, orang butuh hafal Quran, nggak butuh takbir gitu aja, udah selesai. Khilafah gitu, tinggal gitu aja kok. Ditakut-takutilah manusia. Khilafah itu bunuhin orang. Khilafah itu intoleransi. Khilafah itu tidak manusiawi. Khilafah itu akan merusak NKRI. Khilafah itu anti Pancasila. Khilafah itu terorisme, ISIS dan seterusnya. Ini yang dijual. Sehingga menakut-nakuti manusia, sehingga seolah-olah dia kelihatan hebat, padahal dia nggak punya prestasi sama sekali. Ini namanya jualan ketakutan, jualan fear, gitu kan ya. Padahal kalau kita bicara lagi tentang ketakutan, ada yang lucu lagi. Lihat ya, takut yang tidak hakiki, takut yang hakiki. Kalau takut yang hakiki kepada Allah, takut kepada Allah justru diperoleh dengan ilmu. Tapi sebaliknya, ketakutan terhadap sesuatu yang tidak hakiki itu justru karena kurang ilmu dan kurang pengetahuan. Ingat, ada seorang bijak yang berkata, ketakutan itu adalah akumulasi daripada kekurangtahuan. Jadi kalau kita sudah tahu, kita nggak akan takut. Tapi kalau kita belum tahu, kita takut. Kalau takutnya takut yang tidak hakiki. Tapi kalau takutnya yang hakiki, justru berasal daripada pengetahuan. Kita tahu Allah, kita kenal Allah, kita takut dengan Allah. Kita tahu kehebatan Allah, kedahsyatan Allah, kemahakuasaan Allah, kehebatan Al-Quran, kita jadi takut dengan Allah. Beda ya, takut yang hakiki karena punya ilmu, takut yang tidak hakiki karena nggak punya ilmu. Contoh, pernah nonton film horor. Kenapa orang bisa kaget? Kenapa orang bisa terkejut? Karena dia nggak siap, karena dia nggak tahu. Makanya dia kaget, makanya dia takut. Tapi kalau dia sudah nonton sekali, dan nonton sekali lagi, dia nggak akan takut. Dia nggak akan bermasalah. Kenapa? Dia udah tahu, oh di sini keluar setannya nih, oh keluarnya dari sini nih. Dia nggak takut lagi, karena dia sudah hafal tempat-tempatnya. Maka takut itu kalau dia nggak tahu. Itu kalau takutnya dalam perkara-perkara yang tidak hakiki. Nah, balik lagi ke masalah khilafah. Kenapa banyak orang yang takut dengan khilafah? Karena misinformasi, karena hoax yang diberikan. Di situ kita sampaikan bahwa justru penguasa yang sekarang ini adalah pemberi hoax yang paling besar. Kenapa? Karena khilafah itu distigmatisasi negatif. Aktivis-aktivis Islam itu dimonsterisasi, dilabelisasi negatif. Ulama-ulama dicitrakan buruk. Nah, ini namanya karena ketidaktahuan orang jadi takut dengan ulama, orang jadi takut dengan pergerakan Islam, orang menjadi takut dengan dakwah Islam, takut dengan khilafah. Padahal kenapa harus takut? Khilafah itu bukan sesuatu yang aneh kok di dalam Islam. Kenapa? Ya, tiap kali Ramadan bentar lagi nih kita akan dengar Rasulullah itu punya khalifah. Siapa namanya? Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Itu sudah biasa. Apa itu khalifah? Di dalam Al-Quran disebutkan salah satu arti daripada khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan di atas muka bumi khalifah, yaitu adalah pengelola, penggantinya Allah, wakilnya Allah di muka bumi ini. Maka khalifah adalah kalau di dalam arti politik, yaitu adalah penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengurus urusan dunia. Maka Rasulullah ketika wafat, siapa yang ngurusin umat muslim? Semuanya, seluruh dunia. Abu Bakar.
Siapa yang ngurusin kaum muslimin pasca wafatnya Abu Bakar? Khalifah Umar. Setelahnya siapa? Khalifah Utsman. Setelahnya siapa? Khalifah Ali. Dan terus menerus kemudian ini terjadi sampai Khilafah Utsmani runtuh pada tahun 1924. Itu sesuatu yang biasa dalam sejarah. Kajian sejarah ada, orang-orang barat juga membahasnya, orang-orang yang bukan barat juga membahasnya. Dan pertanyaannya adalah, coba Anda lihat, sejarah khilafah itu lebih banyak yang mengerikan atau lebih banyak yang justru membahagiakan, membanggakan, hebat, keren gitu loh maksudnya. Kapan masa-masa ketika Islam itu memimpin dunia? Masa khilafah. Kapan masa-masa Islam itu ketika menerangi dunia dengan ilmu pengetahuan? Masa khilafah. Kapan penaklukan Konstantinopel? Masa khilafah. Kenapa harus takut dengan khilafah? Anda takut karena Anda nggak tahu, atau Anda sengaja membuat orang nggak tahu. Anda sengaja menyebar hoax sehingga orang takut dengan khilafah. Kenapa takut dengan khilafah? Khilafah ini adalah, gampangnya begini, nggak usah bahas yang jauh-jauh deh. Al-Quran, As-Sunnah, salah atau benar? Ya pasti benar lah kalau Muslim, itu kan ya. Kecuali kalau bukan Muslim, pastilah kita suka dengan Al-Quran, pastilah kita suka dengan Sunnah. Khilafah itu adalah penerapan Quran dan Sunnah, gampangnya gitu aja. Jadi penerapan syariat Allah, penerapan Al-Quran, As-Sunnah dalam kehidupan, itulah khilafah. Mudah banget gitu loh maksudnya. Jadi kenapa takut? Orang takut karena orang nggak ngerti. Orang takut karena orang nggak paham. Orang takut karena memang sengaja ada yang menakut-nakuti. Oke, kalau gitu kita lihat gini. Oh, tapi kan nggak perlu khilafah. Oke, sekarang saya tanya begini. Coba bayangin begini. Kalau orang bukan muslim namanya apa? Non-muslim, kafir, ya kan ya? Kalau nggak masuk surga, masuknya mana? Neraka. Ya nggak mungkin kan masuk yang lain. Kalau orang nggak di atas, di mana? Di bawah. Oh, bisa tengah-tengah, Ustaz. Kadang-kadang hidup tuh nggak ada dua, nggak ada yang ketiga, cuma ada dua aja. Hitam putih, surga, neraka, iman, kafir, pahala, siksa, dan seterusnya. Artinya, teman-teman sekalian, kalau ada orang mengatakan kita tuh nggak perlu pakai aturan Islam, berarti dia ridho pakai aturan apa? Sekarang kamu pakai aturan apa? Kalau kamu nggak mau pakai aturan Al-Quran, kamu nggak mau pakai aturan As-Sunnah, kamu selalu pakai aturan apa? Sedangkan Allah berkata di dalam Al-Quran, wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Maksudnya apa? Ghairal Islam dan Islam, cuma ada dua itu. Kalau kamu nggak pakai Islam, berarti kamu pakai selain Islam. Kalau kamu nggak pakai selain Islam, berarti kamu harusnya pakai Islam. Kalau kamu bukan orang baik, berarti kamu bukan orang baik, orang jahat. Kalau kamu bukan orang jahat, berarti kamu orang baik. Oh, saya tuh orangnya tengah-tengah aja, nggak baik, nggak jahat, nggak ada tengah-tengah. Kalau kamu bukan bagian daripada solusi, berarti kamu bagian daripada masalah. Kalau kamu nggak mau jadi masalah, jadilah bagian daripada solusi. Berarti kalau ada orang mengatakan kita nggak mau pakai aturan Islam, terus sekarang kamu pakai aturan siapa? Aturan Belanda, aturan penjajah, aturan sekuler, aturan manusia yang kemudian mengatur manusia sendiri. Kamu pakai aturan siapa? Kalau Anda ditakut-takuti dengan khilafah, ayo cari. Masa apa Islam berjaya? Yuk cari. Sebelum Indonesia ada apa di dunia? Yuk cari. Sebelum Perang Dunia ada apa? Yuk cari. Kapan Islam menggoreskan dengan tinta emas kepada peradaban dunia? Di masa apa? Di masa Islam diterapkan. Di masa khilafah. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah ngelawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah. Khilafah itu kulturnya sunnah. Khilafah itu politik Islam. Khilafah adalah ajaran Islam. Contribution in the Khilafah is the glorious Quran. And who can write the contribution better than our Creator? Khilafah ini ajaran Islam kok ditolak. Empat mazhab sepakat bahwa dalam Islam ada ajaran khilafah. Jangan mencela, apalagi sampai memaki syariat yang berupa khilafah atau kepemimpinan dalam Islam. Khilafah ini adalah merupakan sistem yang digariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Di masa khilafah Islam yang muncul dari perbumi adalah harta kekayaan tersimpan dan tersembunyi. Itu janji Allah. Puncak perjuangan kita adalah tegaknya syariat Allah di negeri yang kita cintai ini dan tegaknya khilafah Islam. Tahu-tahu khilafah. Takbir. Abdul Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu solusi satu-satu bagi umat Islam adalah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Oh Pak Ustadz, itu khilafah buatan-buatan Ustadz Muhammad dan kawan-kawannya saja. Itu tak ada dalam hadis. Itu hanya interpretasi. Itu hanya penafsiran. Kami mau yang teks. Mana teksnya? Nih di halaman 2. Sebagian orang menolak khilafah
karena menurut mereka kata lafaz ini tidak ada secara tekstual dalam nas. Siapa bilang tak ada? Apa kata Nabi SAW? Ya ibna Hawalah, ya ibna Hawalah, idza ra'aital khilafah, disebut kata khilafah. Wahai ibna Hawalah, kalau engkau melihat khilafah, nazalat al-ardal muqaddasah, kalau engkau melihat khilafah diturunkan di ardal muqaddasah, di tanah suci. Di mana ini hadisnya? Disebutkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Apa status hadisnya? Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Zahabi? Hadithun sahih. Kalau mau teks ada secara teks, kamu akan lihat khilafah wahai ibna Hawalah, di mana dia akan turun. Dan sebelum hadis ni lafaznya di atas, apa kata Nabi? La yuftahanna alaikumus Syam wal Furs war Rum, akan dibebaskan untuk kamu 3 negeri, Syam, negeri Syam, Furs, Persia, Rum, Romawi. Adakah memperjuangkan khilafah sebagian dalam ajaran Islam? Buka kitab fiqh. Balik dari sini, buka kitab fiqh. Kitabus Shalah, Kitabus Saum, Kitabul Hajj, Kitabul Umrah, Kitabun Nuzur, Kitabul Jihad, Kitabul Khilafah. Kitabul Jihad, bila boleh berjihad, siapa yang memerintahkan jihad, apa syarat jihad. Sekarang Kitabul Jihad tak boleh pakai, sebab kalau sudah sebut jihad, teroris, pengganas. Kitabul Khilafah, kitab yang paling tua tentang masalah bagaimana cara mengangkat pemimpin, bagaimana menjatuhkan pemimpin, bagaimana mengangkat wazir. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, ditulis oleh Imam Al-Mawardi.